ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنواصل إن شاء الله في درس كتاب أختصر المختصرات، وقد وصلنا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الآداب والسنن قبل الوضوء والسنن العامة. Kita lanjut insyaallah dari kitab Akhsar Al-Mukhtasarat Ibn Hibban rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Dan kita sudah sampai ke adab-adab yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan sebelum salat dan juga adab-adab dengan cara umum yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Termasuk yang kita bahas di majelis sebelumnya adalah yaitu menggunakan minyak rambut dan juga gelang mata dan juga melihat di cermin dan menggunakan minyak wangi dan hal-hal yang beliau sebutkan rahimahullah yang terkait dengan sunan-sunan al-fitrah, yaitu kama qala istihdadun wa haqqu syaribin wa taqlimu dhufrin wa natfu ibtin, yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, yaitu istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan dan juga mencukur kumis dan juga memotong kuku baik tangan atau kaki dan juga mencabut bulu yang diketik atau di sekitarnya. Dan kita telah sebutkan alhamdulillah, dan kita sudah selesai sebutkan hal tersebut. Bahkan atau iya mungkin sampai situ kemarin. Jadi insya Allah kita akan masuk ke bahasan yang selanjutnya. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan bahwa beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan hal-hal yang yustahab, yang sunnah, baik sebelum wudu atau terkait dengan wudu atau dengan cara umum yang kita jelaskan kemarin. Ada 8 hal yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala menjadi sunnah. Setelah itu rahimahullah beliau mengatakan wa yukrah atau wa kuriha qaza'un wa naktu sayyidin wa taqbu kulmi sabiyin wa yajibu khitanu zakarin wa unta. Setelah itu rahimahullah ta'ala sebutkan hal-hal yang makruh dan juga habidakumullah yang wajib. Jadi adab-adab yang beliau sebutkan rahimahullah ada yang sunnah, 8 hal kita selesai, kita jelaskan. Dan kemudian yang kedua beberapa hal yang makruh, dan insya Allah kita akan jelaskan di sini. Dan juga hukum yang ketiga, ada satu hal yang beliau sebutkan yaitu yang wajib, yaitu khitan. Dan kita akan jelaskan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, asallallahu an yuwassir lana. Jadi rahimahullah ta'ala di sini berkata wa kuriha qaza'un wa natfu syaydin wa taqbu uzmi sabi. Wa kuriha bermakna adalah ada hukum yang makruh, ada beberapa hal yang makruh. Dan makruh kata beliau qaza'un. Kita akan jelaskan qaza'. Qaza' adalah barakallahu fikum adalah dari asalnya bahasa itu diambil dari kata qaza'.
diambil dari tahun yang tidak rapi. Itu asalnya bahasa Arab. Adapun yang dimaksud di sini qaza' yaitu dipotong bagian rambut kepala. Dipotong bagian rambut kepala. Ya, bagiannya dipotong atau dengan bahasa lebih pas bukan hanya dipotong, dicukur. Karena para ulama rahimahullah taala mengkhususkan makna qaza' dengan perkataan adalah mencukur sebagian rambut kepala dengan silat. Dengan silat. Itulah makna qaza' di dalam istilah fuqaha rahimahullah taala wa ghafarallahu lahum. Dan para ulama rahimahullah taala mereka mengatakan bahwa qaza' itu ada beberapa macam. Termasuk macamnya adalah pertama adalah mencukur, ya, mencukur dengan silat sebagian dari kepala, baik dari kanan atau dari kiri atau dari atas atau depan atau belakang. Yang dimaksud adalah sebagian saja diambil. Kadang diambil hanya kanan dan kiri saja, atau diambil atas saja. Itu masuk di dalam kata qaza'. Jadi makna qaza' di sini macam yang pertama adalah dicukur sebagian rambut kepala, ya, bagian rambut kepala itu termasuk qaza'. Jadi ini kita perhatikan karena kebanyakan kita lihat sekarang, Allahumma musta'an, kaum muslimin kebanyakan ketika pergi cukur rambut kelihatannya kadang jatuh hukumnya di dalam hukum qaza'. Jadi qaza' menggunakan silat mencukur sebagian rambut kepala dari manapun. Ya, jika digunakan silat setelah kanan saja atau kanan dan kiri atau atasnya saja atau belakangnya saja dicukur, yang lain dibiarkan, itu namanya qaza'. Yang kedua yaitu memotong atau mencukur atasnya saja. Sebenarnya ini bisa dimaksudkan yang pertama. Cuman kadang para ulama menancikannya. Jadi kalau mau disebutkan makna qaza' dengan makna umumnya adalah menggunakan silat mencukur sebagian kepala, sebagian rambut kepala dari manapun. Apakah dari atas saja, apakah dari belakang, apakah dari depan, apakah dari kanan atau dari kiri. Itu semua masuk apa? Makna qaza'. Jadi ini makna qaza'. Karena itulah bagi mana yang tadi saya sebutkan, qaza' pada asalnya di dalam istilah fuqaha rahimahumullah yaitu menggunakan silat, bukan menggunakan gunting, ya, bukan menggunakan gunting. Tetapi sebagian ulama mereka juga memasukkan jika mencukur menggunakan menggunting sebagian rambut kepala dan dibiarkan yang lain, itu sebagian ulama mengatakan juga itu qaza'. Tetapi sebenarnya jika kita melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga beberapa asar tafsirnya para salafus salih, al-qaza' yaitu yang menghabiskan rambut, sebagian rambut, di mana menggunakan silat, itu namanya qaza'. Adapun yang menggunakan gunting itu wallahu a'lam bissawab, itu mirip dengan qaza' tetapi tidak berani mengatakan apa qaza', wallahu a'lam bissawab. Jadi ini hafizakumullah, ini makna qaza'. Ini makna qaza' di dalam istilah fuqaha rahimahullah taala wa ghafarallahu lahum.
Adapun orang yang menggunakan misalnya misin rambut, mencukur sebagian rambut dari sebelah kanan dan kiri sebagaimana kita lihat, ini wallahu a'lam bissawab, yaitu walaupun uh, hukumnya zahirnya bukan qaza karena tidak menggunakan apa namanya silat tadi, tidak menghabiskan semua, tetapi kadang bisa dikatakan mirip dengan qaza karena hampir-hampir saja dihabiskan rambut. Wallahu a'lam bissawab. Ini mana qaza. Ada hukumnya adalah barakallahu fikum, hukumnya qaza adalah makruh anda jumhur ahli ilmu rahimahullah taala, bahkan sebagian ulama menukil ijma' bahwa qaza hukumnya adalah makruh. Jadi pada umumnya hukumnya adalah makruh anda jamaah ahli ilmu. Bagaimana di kitab Ahsan Mukhtasarat, beliau langsung mengatakan wa kuriha qaza'un, hukumnya adalah makruh. Dan seperti Imam Al-Mardawi rahimahullah, termasuk ulama Hanabilah, beliau menukil bahwa para ulama sepakat bahwa hukumnya qaza adalah makruh. Jadi hukumnya adalah makruh, wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi kalau mau dilihat fatwanya para ulama di zaman sekarang seperti Ibnu Baz rahimahullah, beliau berkata pada asalnya larangan itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, kata beliau rahimahullah taala. Pada asalnya hukumnya haram. Karena itulah ulama yang mengatakan makruh, kadang mereka mengatakan sebabnya hukum diringankan menjadi makruh karena ada ulama yang menukil sebakatnya ulama bahwa hukumnya makruh. Ya, jadi ada ulama yang tadi saya sebutkan Mardawi dan juga An-Nawawi dan yang lain mengatakan bahwa ulama sepakat hukum qaza adalah makruh. Walaupun nahi larangan Rasulullah pada asalnya hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bissawab. Tapi perhatikan satu hal, walaupun pada dasarnya makruh, tetapi uh, kadang tidak berani mengatakan qaza, tetapi mirip dengan cukur rambutnya orang kafir atau mirip dengan cukur rambutnya orang fasik, ya, wallahu musta'an, maka hukumnya malah menjadi lebih berat, menjadi hukumnya haram karena tidak boleh kita menggunakan cara pakaian, memotong rambut atau hal-hal yang lain yang mana itu mirip dengan perbuatan kaum kafir. Jadi hal ini adalah kadang sebagian orang tidak memperhatikannya, mengatakan ini makruh saja kaza. Makruh pada dasarnya iya kalau kita mengikuti para jawabannya para ulama Allah taala. Tetapi kita perhatikan kalau misalnya mirip dengan cukur rambutnya orang kafir atau orang fasik, malah hukumnya menjadi lebih berat. Walaupun tidak menggunakan silat, menggunakan hanya mesin cukur atau menggunakan gunting saja, tetapi mirip dengan cukur rambutnya orang kafir, hukum jadi haram. Ini alhamdulillah kita harus perhatikan barakallahu fikum. Dan cukuplah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arda inda Abi Daud, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang memilih kaum kafir maka dia termasuk dari golongan mereka. Ini alhamdulillah hukum atau hukum asalnya qaza adalah makruh, tetapi bisa jatuh ke hukumnya haram. Dalilnya para ulama yang mengatakan makruh sangat banyak. Cukup adalah barakallahu fikum hadis Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ardah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza', bahwa Rasulullah sallam melarang dari qaza'. Maka ada rawi yang bertanya kepada Nafi', apa itu qaza' wahai Nafi'? Maka Nafi' menjawab rahimahullah taala an yutlaq ba'du ra'si as-sabi wa yutrak ba'du. Kata Nafi', ini menjadi hujjah, menjadi syahid di sini. Kata Nafi', qaza' adalah mencukur sebagian rambutnya anak kecil dan membiarkan sebagiannya mencukur. Dengan bahasa beliau yuhlaq, yaitu apa? Mencukur habis, bukan membendekkan. Yuhlaq al-halq
yaitu mencukur habis rambutnya sebagian anak kecil, kepalanya sebagian anak kecil, dan membiarkan sebagiannya. Maka ini ta'arif, ini menjelaskan dari siapa? Nafi'. Itulah menjadi hujah para ulama mengatakan qaza adalah menghabiskan sebagian, mencukur dengan silat sebagian rambut kepala anak kecil. Dan juga juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu warda, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang anak kecil yang mana di waktu itu dicukur sebagian rambutnya dan sebagian tidak dicukur. Maka Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, melarang dari hal tersebut, dan Rasulullah bersabda, "Ihluquhu kullah, atau tukuhu kullah." Kata Nabi SAW, cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya, Maka ini dalil bahwa Rasulullah SAW melarang ketika melihat orang mencukur sebagian rambutnya, mencukur habis sebagian rambutnya. Rasulullah menyuruh seluruh dicukur, dihabiskan, atau jangan sama sekali dicukur. Ya, ini rawahu Abu Daud dan An-Nasa'i wa sahahu Syekh Al-Albani rahimahullah taala wa ghafara lah. Dan perhatikan ini lafaznya dua hadis ini. Yang pertama Ibnu Umar sahihain naha, Rasulullah melarang dari qaza. Ibnu Umar juga yang kedua adalah naha an dalika, fanaha an dalika, Rasulullah melarang dari hal tersebut. Ini pada dasarnya yang tadi saya sebutkan bahwa Syekh Ibnu Baz mengatakan pada asal larangan Rasulullah SAW ada hukumnya adalah haram kecuali ada dalil yang memindahkan dari hukum haram menjadi hukum makruh. Para ulama yang mengatakan makruh, yaitu mereka berkata karena seluruh ulama muslimin sepakat hukumnya makruh. Jadi mereka mengatakan ini dalil yang menurunkan hukum dari haram menjadi hukumnya makruh. Wallahu a'lam bissawab. Ini insyaallah hukum qaza. Telah kita mengetahui apa itu qaza, dan telah kita juga mengetahui dalil-dalil yang melarang kita mencukur sebagian rambut atau dalil yang terkait dengan al-qaza. Apakah boleh kita cukur seluruh rambut setelah yang gundul, menghabiskan seluruh rambutnya, dicukur seluruh kepala rambutnya kepala? Apakah boleh? Pada umumnya adalah boleh. Dan hadis yang tadi yang kita sebutkan Anda Abi Daud dan Nasa'i, ketika Rasulullah berkata ihluquhu kullah atau tukuhu kullah, cukurlah seluruhnya, ini menjadi dalil bahwa boleh bagi orang mencukur seluruh rambut kepala. Tapi kita perhatikan, Alhamdulillah, jika dicukur seluruh rambutnya kepala, pada hukumnya sebagaimana kita katakan hukumnya adalah boleh, hukum adalah halal. Dan ini madhabnya jumhur ulama, termasuk Al-Hanafi rahimahumullah taala, Syafi'iyah dan yang lain. Jumhur ulama katakan hukumnya boleh. Tetapi bisa dibagi dua. Bagi laki-laki boleh dicukur seluruh rambut kepala, tetapi jika tidak ada niatnya berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencukur seluruh rambut kepala, ya, tidak. Jika berta'abbud di selain manasik haji umrah, selain waktu itu berta'abbud kepada Allah untuk seluruh rambut kepala, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi pada dia cukur kepala rambut karena dia ingin saja, atau karena memang panas, atau orang dia suka, ya, hukumnya boleh, asal tidak ada niat berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan seluruh rambut kepala, kecuali di dua kecuali di manasik haji dan umrah, ya. Apalagi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa termasuk ciri khasnya kaum Khawarij di zamannya sahabat Nabi SAW adalah simahum tahlil. Tandanya mereka adalah suka tahlil. Tahlil itu mencukur seluruh rambut kepala.
Jika ada orang niatnya itu membedakan diri dengan kaum yang lain dari kaum muslimin, maka tidak boleh. Jika bertakarub kepada Allah dengan menghabiskan dicukur seluruh rambut kepala, hukum tidak boleh. Jika tidak ada niat seperti itu, maka pada dasarnya adalah boleh. Insya Allah jelas. Adapun bagi wanita para ulama rahimahullah wa ta'ala mengatakan tidak boleh wanita mencukur seluruh rambut kepala, tidak boleh. Dan ini termasuk madhabnya wajah al-Hanabilah. Wajah itu sebagian madhabnya Hanabilah rahimahullah ta'ala, mereka bermadhab bahwa tidak boleh. Termasuk Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh wanita mencukur seluruh rambut, sebab mengharuskan dicukur seluruh rambutnya. Ya, ini jelas insya Allah. Karena itulah fatwa ulama sekarang, fatwa seperti itu tidak boleh. Fatwanya Ibnu Baz dan Ibnu Daimah dan yang lain. Dan termasuk dalilnya adalah bahwa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda dalam masalah haji dan umrah, "Laisa 'ala an-nisa'i halqun, inna 'ala an-nisa'i taqsir." Tidak ada bagi wanita cukur rambut, ya. Hanya cukup bagi mereka memotong sebagian saja. Bagaimana yang telah jelas bagi kita insya Allah dalam masalah manasikan haji wal umrah. Insya Allah ini jelas. Barakallahu fikum. Ini hadiratullah terkait dengan masalah al-qaza. Sudah insya Allah. Jadi hukum yang pertama yang makruh adalah al-qaza. Dan telah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah kalau wanatu syaibin. Yang kedua yang makruh yaitu natfu syaib. Natfu syaib bermakna adalah mencabut rambut putih. Mencabut rambut putih. Jadi yang makruh qaza, yang kedua cabut rambut putih. Ini beliau rahimahullah ta'ala beliau mengatakan hukumnya adalah makruh, ya. Baik di rambut kepala atau di rambut kumis, dan lebih parah lagi jika di jenggot. Jika di jenggot. Pada dalilnya adalah barakallahu fikum beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda di qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tantiqu asy-syaibah فإنه نور يوم القيامة. الحديث من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة أو كما قال صلى الله عليه wasallam, yang maknanya adalah perhatikan, la tantiqu syaib, janganlah kalian mencabut rambut putih. Janganlah, larangan sangat jelas, janganlah kalian mencabut rambut putih, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia, yaitu rambut putih, adalah cahaya di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat. Ada riwayat yang lain, cahaya bagi orang muslim. Dan lanjutannya hadis man syaba shibatan fil islam kanat lahu bi kulli shibah hasanah wa bi darajah, yaitu barang siapa tumbuh padanya rambut putih di dalam Islam, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan badannya hasanah, dan Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan bagi dia derajat. Akan tinggikan bagi dia derajat di hari kiamat. Riwayat yang lain menghapuskan darinya dosa. Jadi hafizakumullah, ini hadis yang pertama rawahu Ibnu Hibban rahimahullah taala, sahih Syekh Al-Albani sangat jelas, la tantiqu syaib, jangan kalian mencabut rambut putih. Dan lafaznya umum, baik di kepala atau di kumis atau di jenggot ataupun di alis, ya, ataupun di alis. Bahkan di alis lebih parah hukumnya, bukan hanya makruh, karena itu masuk di dalam hukum an-nams. Nams itu cabut rambut putih yang di alis, ya. Hukumnya adalah tidak boleh, haram, bukan hanya makruh. Dan ada hadis-hadis yang lain
inti dengan ringkas ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mencabut rambut putih. Dan para ulama rahimahullah taala ada yang mengatakan seperti yang kita sekarang belajar di kitab ini, hanya makruh mencabut apa? Mencabut rambut putih jika di kepala, ya, rambut putih yang di kepala, yang di kepala. Adapun yang di kumis atau di jenggot atau di alis, maka hukumnya malah mengatakan hukumnya adalah haram. Apa sebabnya? Karena tadi masuk di hukum an-nams. Nams itu mencabut rambut yang di muka, ya, umum ini, baik rambut putih atau bukan putih. Sebagaimana kadang melihat orang mencabut rambut yang di alis supaya menjadi tipis, ya, jadi apa? Tipis. Hukumnya namanya an-nams. An-nams hukumnya adalah tidak boleh. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan an-nams, ya. Maka rambut yang di putih, yang di muka tidak boleh dicabut, tidak boleh dicabut, baik di alis atau di jenggot, ya. Ini insyaallah jelas. Barakallahu fikum. Apalagi jika orang dia mencabut seluruh rambut putih di jenggot, maka tidak lama akan dia cabut seluruh jenggotnya, karena satu persatu akan menjadi warna putih, ya. Maka tidak boleh ia mencabut rambut putih yang di jenggotnya, karena tidak boleh orang mencukur rambutnya, dan orang yang mencabut rambut putih di jenggotnya akan menghabiskan seluruh rambut jenggotnya. Jadi karena itulah dakumullah, paling ringan hukumnya mencabut rambut putih, paling ringan hukumnya adalah makruh. Tetapi karaha, kama qala Syekh Bubas, bagaimana untuk Bubas, karaha yang syadidah, karaha yang keras, ya, karaha yang keras. Apalagi yang di muka, tadi kita ucapkan hukumnya adalah tidak boleh. Baik, saya jelaskan ini. Jadi ini hukum yang kedua. Kita jelaskan maknanya dan kita sebutkan dalilnya. Baik, dan kita sebutkan hukumnya, insyaallah jelas. Bagaimana bagi orang yang tumbuh di mukanya, misalnya di jenggotnya, ataupun di rambut kepalanya rambut putih, apakah biarkan? Bagaimana tadi hadisnya yang tadi kita sebutkan, menjadi cahaya bagi dia di hari kiamat, ya, atau boleh dia ubah warna rambut putihnya itu, ya. Apa hukumnya? Sebenarnya itu ada hukumnya, barakallahu fikum. Boleh jika dia ingin merubahkan warna rambut putih yang di kepalanya atau yang di kumisnya ataupun yang di jenggotnya, boleh dirubah. Istilahnya apa? Disemir, ya, rambut. Boleh mewarnai rambut, tetapi dengan selain warna hitam, selainnya, baik warna merah atau merah gelap, ya, tidak ada masalah, boleh. Bahkan termasuk sunnah bagi orang merubah warna putih di jenggot atau di kepala, merubahnya dengan warna yang lain selain warna hitam, ya, selain warna hitam. Termasuk dalil rawal Bukhari dan Muslim, insyaallah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasannya al-Yahud wan Nasara la yasbughuna ka khaliquhum, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara mereka tidak menyimar, ya, rambutnya mereka, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesailah mereka. Jadi ada sebenarnya juga perintahan di agama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merubah warna putih yang di rambut, ya, yang di rambut. Sama juga hadisnya Nabi Umamah, ya ma'syal ansar hamiru wa saffiru wa khaliful a'ajim, wahai kaum ansar, hamiru yaitu menggunakan warna
merah untuk rambutnya kalian, merubah warnanya ke putih, atau safiru menggunakan warna kuningnya, atau yang lain jelas ini ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajim silsilah kaum ajim, yaitu ajim yang maksudnya yang bukan orang Arab. Ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah menyuruh kita jangan mirip dengan ajim. Jadi hafizakumullah, merubah warna rambut dengan warna apapun yang kita ingin itu boleh selain dua warna, atau umumnya pertama selain warna hitam, karena ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menggunakan warna hitam. Dan yang kedua, barakallahu fikum, warna yang mirip warna orang kafir, ya, atau warna-warna orang fasik, sebagaimana kadang melihat orang dia pun rambutnya tidak putih tapi dia suka mewarnai rambutnya dengan warna yang aneh, kadang dua warna tiga warna dilihat di kepalanya, Allah musta'an, mirip dengan orang fajir, orang fasik, waliyadu billah. Ya, waliyadu billah. Jadi inilah hukumnya barakallahu. Bahkan sebagian ulama maka mengatakan lebih bagus ketika di dalam perang itu lebih bagus kita mewarnai rambut kita yang putih ini jadi warna apa lain, jadi apa warna lain. Bahkan warna hitam itu dibolehkan barakallahu fikum ketika dalam perang ada ulama mengatakan kecuali di dalam perang boleh kita menggunakan warna hitam. Apa sebabnya? Kata mereka adalah rahimahullah ta'ala, sebabnya adalah supaya dilihat orang muslimin dalam perang adalah seakan-akan mereka mudah, tidak ada orang tua menakutkan kaum kufar. Ini kecuali dari ulama rahimahullah ta'ala wa lakum. Tapi jelas tidak boleh, pada umumnya tidak boleh menggunakan warna hitam, ya, warna hitam dengan tujuan menipu, ya, menipu. Seperti misalnya wanita yang rambutnya putih, ketika ada orang yang nazar mau nikah, dia menggunakan warna hitam, ini menipu. Atau kebaliknya, laki-laki juga yang warnanya dia putih, dia ketika pergi melihat wanita, mau menikahi wanita, maka dia menggunakan warna putih. Ini juga sangat jelas para ulama sepakat hukum tidak boleh. Jadi hafizakumullah, kalau mau dibagi masalah ini menggunakan warna hitam terbagi tiga. Yang pertama, para ulama sepakat membolehkan yang dalam perang. Yang kedua, para ulama sepakat mengharamkan yang niatnya menipu. Yang ketiga, yang tadi kita sebutkan, yaitu mereka berselisih selain dua keadaan tersebut, menggunakan warna hitam, merubah warna rambut yang putih dengan warna hitam. Tadi kita sebutkan bahwa para ulama, bahwa Nabi SAW melarang kita menggunakan warna hitam, menggunakan warna selain hitam. Para ulama berselisih, termasuk Hanabilah rahimahullah ta'ala, mereka hanya mengatakan makruh. Tapi ada juga ulama yang lain, wallahu a'lam bishawab, ya, termasuk mazhab Syafi'i, mereka mengatakan mengatakan hukumnya adalah haram, tidak boleh. Pada asal yang tadi kita sebutkan barakallahu fikum, bahwa barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab, yang ringkasnya adalah tidak boleh mencabut warna putih di rambut kepala atau di rambut yang di muka, lebih keras lagi hukumnya. Ini hukum yang pertama. Terus yang kedua, ya boleh kita rubah warna rambut putih di kepala atau di muka, boleh dirubah dengan selain warna hitam, dan juga dengan selain warna yang mirip dengan orang fasik, ya. Insyaallah. Dan tambahan kaidah, warna hitam itu sebagian ulama dengan merubahkan dengan warna hitam, ulama mengatakan boleh, sepakat
dibolehkan di dalam perang. Baik, insya Allah ini jelas, dan mereka juga sepakat mereka mengharamkan menggunakan warna hitam dengan niat menipu yang lain, menipu yang lain, dan mereka berselisih hukumnya ketika tidak ada niat menipu orang lain dan bukan dalam perang. Apa hukumnya apa namanya merubah warna putih dengan warna hitam? Pada dasarnya adalah larangan Rasulullah SAW. Para ulama berselisih, ada mengatakan makruh, itu madhabul Hanabilah rahimahullah ta'ala, dan juga sebagian ulama yang lain, dan ada yang mengatakan haram. Bahkan ada juga dari selain ulama Hanabilah mengatakan jika orang sudah menikah dan tumbuh di kepalanya warna putih, rambut putih, maka sebagian ulama mengatakan boleh bagi dia menggunakan warna hitam. Warna hitam, wallahu a'lam bissawab. Baik, hafizakumullah. Ini pada hukum yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala wa fanallah. Hadis yang melarang, sebelum lupa, hadis melarang kita menggunakan warna hitam itu termasuk hadis rawahu Muslim rahimahullah ta'ala. Qala Rasulullah SAW ketika beliau melihat rambut kepalanya ayah Abu Bakar Siddiq Allah ta'ala anhu arba sudah seluruhnya menjadi putih, maka Rasulullah SAW beliau berkata, ghayru hadha asyibu janibuhu sawad, rubahlah warna putihnya rambut kepalanya orang ini, ya, dan janibuhu sawad, jauhilah dari warna hitam, ya, janibuhu sawad, jauhilah dari warna hitam. Bahkan di dalam sebagian sunan insyaallah sunan Abi Daud rahimahullah taala ada yang lebih keras, yaitu Rasulullah menjelaskan bahwa nanti ada beberapa kaum yang mana kata salam mereka akan menggunakan warna hitam, warna hitam untuk rambutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarihuna al-jannah aw raihatal jannah, mereka tidak akan dapat ciumnya baunya surga. Dan ini lahirnya hadis ini adalah hukumnya bukan hanya haram, hukumnya adalah dosa. Hukumnya adalah apa? Bukan hukumnya makruh saja, bahkan hukumnya adalah apa? Haram, bahkan lebih dekat dari dosa besar, karena lafaznya apa? Mereka tidak akan mencium baunya surga, ya. Ini ancaman yang disediakan bagi orang yang berbuat hal tersebut di hari kiamat. Dan para ulama seperti riwayat Ahmad rahimahullah dan terjihnya banyak ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama yang lain, bahwa termasuk tandanya dosa besar yaitu jika ada ancaman bagi orang jika dia berbuat sesuatu, ya, seperti ini ancaman, tidak akan ciumnya baunya surga, apalagi masuk ke surga, berarti hukumnya adalah dosa besar. Wallahu a'lam bissawab. Ini barakallahu fikum hal kedua. Jadi yang pertama yang makruh kata beliau rahimahullah taala adalah qaza, dijelaskan. Yang kedua adalah natfu syayb. Yang ketiga adalah takbu udhnu sabiyyin. Takbu udhnu sabi. Yang ketiga yang hukumnya makruh yaitu takbu udhnu sabi. Takub adalah itu melubangi telinganya anak laki-laki. Melubangi apa? Telinga anak laki-laki. Kalau udun itu telinga, kalau sabi itu anak laki-laki. Berarti melubangi telinga anak perempuan hukumnya adalah boleh, ya, karena beliau di sini mengatakan udhnu sabiyyin, yang makruh melubangi telinga anak laki-laki, berarti perempuan hukumnya boleh, ya. Jelas insyaallah. Para ulama walaupun mereka berselisih tentang masalah membuat lubang kecil di telinganya anak perempuan supaya menjadi hiasan, meletakkan hiasan di telinganya, para ulama rahimahullah ta'ala berselisih dalam masalah ini. Tetapi dengan ucapannya beliau rahimahullah ta'ala, kita akan bisa memahami bahwa Hanabilah rahimahullah ta'ala mengatakan hukumnya boleh, karena beliau mengatakan makruh
hanya telinganya laki-laki, berarti telinganya anak perempuan hukumnya bukan makruh, apalagi haram, jelas bukan haram, berarti hukumnya adalah boleh. Jadi barakallahu Hanabilah, mazhabnya mereka Hanabilah dan juga ulama yang lain seperti Hanafiyah mengatakan boleh membuat lubang kecil di telinganya perempuan supaya meletakkan di situ hiasan-hiasan pada telinganya perempuan, insyaallah jelas ya. Ini barakallahu ini yang ketiga yang beliau rahimahullah taala sebutkan, dan itu yang sahih, itu yang benar ya, itu yang benar bahwa boleh membuat lubang di telinganya anak kecil perempuan supaya menjadi apa, letakkan hiasan, karena banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya kita akan melihat bahwa para sahabiyat wanita di zaman Nabi SAW mereka juga menggunakan hiasan di telinganya mereka, bagaimana dalam hadisnya Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbah hari raya, beliau setelah memberikan khutbah untuk laki-laki, Rasulullah melihat bahwa wanita jauh tidak, sehingga mereka tidak mendengar khutbahnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendekati wanita dan beliau memberikan mau'izah, memberikan nasihat, dan Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk sedekah. Maka kata Ibnu Abbas, "Farituhunna yahwina ila adanihin haluqihinna." Kata Ibnu Abbas, saya melihat mereka, karena Ibnu Abbas itu masih kecil. Kata Ibnu Abbas, saya melihat bahwa wanita-wanita itu mengambil hiasan-hiasan yang di telinganya mereka meletakkannya di bajunya Bilal radhiyallahu taala anhu wa ardaahu. Bukhari Muslim ini hadis sangat jelas menjelaskan bahwa para sahabiyat dulu membuat lubang di telinganya mereka. Sahabiyat wanita membuat lubang di telinganya mereka bagi meletakkan di situ hiasan. Baik, insyaallah ini masalah yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dan sangat jelas, yang makruh sebagaimana yang beliau mengatakan hukum makruh yaitu lubang di telinga anak laki-laki ya, hukumnya adalah makruh. Bahkan bagian ulama mengatakan haram karena tidak ada faedah, hanya menyakiti anak kecil, membuat lubang di telinganya. Bahkan hukumnya bisa jadi abala tasyabbuh, mirip dengan wanita, apalagi jika ada niatnya untuk meletakkan hiasan di telinganya, itu menjadi jelas hukum tasyabbuh, hukum adalah tidak boleh, wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, barakallahu fikum, biar kita selesai insyaallah, kita selesaikan yang makruh, kita selesaikan yang mustahab 8 hal, yang makruh 3 hal. Sekarang yang wajib. Qala Syekh rahimahullah wa yajibu hitanu dzakarin wa untha bu'aida bulughin ma'a amnin ad-darar wa yusannu qablahu wa yukrahu sabi'a badadihi wa minha ilaihi. Ini yang terakhir yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan, termasuk sunan-sunan al-fitrah. Barakallahu fikum, yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan di sini, yaitu masalah yang terkait dengan al-khitan. Yaqul rahimahullah wa yajib, hukum wajib khitan, khitan zakar atau unsa, khitan laki-laki atau wanita. Dan ringkasnya beliau mengatakan hukumnya wajib khitan, baik laki-laki atau perempuan. Selanjutnya yang beliau sebutkan di sini waktunya, kapan wajibnya khitan dan kapan sunnahnya khitan, kapan makruh. Jadi beliau sebutkan 3 ya, atau nanti dibagi mungkin 4. Ada kapan harus khitan, ada sunnah ya, kapan menjadi sunnah, dan ada juga waktu yang mau. Kita akan jelaskan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Intinya bahasan ini terkait dengan khitan, hukumnya khitan dan waktunya khitan. Ini insyaallah
yang kita akan jelaskan di dalam hukumnya sebagaimana beliau sebutkan di sini. Beliau mengatakan hukumnya wajib untuk laki-laki atau perempuan. Apa dulu maknanya khitan? Khitan barakallahu fikum. Ini bahasan sangat panjang, cuman kita cukup sebutkan beberapa kaidah. Khitan adalah untuk laki-laki, yaitu memotong kulit yang menutupi kepala zakar, ya, memotong, ya, memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Ini maknanya khitan untuk laki-laki, dan jelas hikmahnya adalah supaya tidak terkumpul di situ kotoran, supaya tidak terkumpul sisanya kencing di situ. Insya Allah ini jelas maknanya kita laki-laki. Adapun untuk wanita, yaitu memotong kulit yang di atas farjinya, farjinya wanita. Ya, ada kulit kecil yang dipotong di atasnya farjinya wanita. Ya, itu yang dipotong. Dan ini insya Allah jelas ini diketahui adalah seorang dokter atau orang-orang yang biasa hitam, hitam laki-laki atau perempuan ini mengetahui insya Allah. Jadi ini maknanya apa? Maknanya kita laki-laki dan perempuan. Dan perhatikan, ini makna kita dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa mengetahui bukan dipotong, apalagi wanita, bukan dipotong seluruh, Allah musta'an, kulitnya wanita, kulitnya yang di atasnya farjinya, karena ada sebagian negara itu memotong seluruh kulit-kulit yang di sekitar farjinya kemaluannya wanita, dan ini tidak boleh. Yang boleh adalah bagaimana tadi dijelaskan, itu hanya di atasnya kemaluan wanita. Ada yang kata ulama itu seperti apa namanya, arti apa cingkir apa ayam, ya, itu sedikit hanya dipotong sebagaimana yang disebutkan beberapa hadis Nabi SAW menyuruh wanita di Madinah ketika dia khitan untuk wanita itu dipotong hanya sedikit saja. Jadi dibiarkan apa namanya, biarkan kulit yang lain, dibiarkan kulit yang lain, ya. Para ulama menyebutkan kan nawah, seperti bijinya apa namanya, bijinya kurma itu dibiarkan, cuman yang di atasnya yang dipotong, ya, itu yang dipotong. Ini hafizakumullah maknanya kita, dengannya kita mengetahui bahwa ada sebagian sekarang di zaman kita ini banyak orang, ya, banyak orang yang memusuhi hukum khitan, yang memusuhi hukum khitan, tetapi sebenarnya uh, mereka memusuhi hukum khitan. Jika mereka memusuhinya, yang tadi yang kita sebutkan yang tidak benar, memotong seluruh kulit yang di sekitar kemaluan wanita, itu memang benar, tidak boleh. Ya. Tapi Allah musta'an, kita lihat sebagian hukum kufar sekarang itu memusuhi hukum kita dalam Islam, sampai menjadikan itu celaan bagi Islam. Padahal sebenarnya jika mereka jika maksudnya mereka memusuhi seluruh hukum khitan untuk wanita, itu tidak benar, ya. Tetapi jika mereka memusuhi khitan yang jelek itu, yang tidak benar, seluruh dipotong kulit yang di atasnya wanita, benar, ya. Jadi intinya adalah hukum khitan untuk wanita adalah hukum syar'i dan benar, dan barakallahu fikum banyak ulama rahimahumullah taala, ulama mengatakan hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah boleh, masyru', bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, bagaimana yang tadi kita sebutkan. Bahkan di zaman sekarang apa namanya, dokter-dokter Islam, bahkan termasuk selain kaum muslimin, mereka telah mengakui bahwa khitan itu banyak faedahnya, banyak hikmahnya.
termasuk hikmahnya adalah menyelamatkan orang kaum wanita dari kanker, ya, kanker rahim atau kanker rahim, ya. Mereka mengatakan kaum Yahudi dan kaum Muslimin, wanita Yahudi dan Muslimin tidak banyak mereka kena kanker rahim. Apa sebabnya? Karena mereka khitan. Beda dengan apa? Dengan selain kaum Yahudi dan selain kaum Muslimin, apalagi zaman sekarang, mereka karena tidak menggunakan khitan untuk wanita, maka muncul banyak penyakit apa kanker rahim. Begitu juga sama laki-laki, sama juga apa? Laki-laki banyak apa? Infeksi, ya, infeksi yang di sekitar kemaluannya karena tidak khitan, karena tidak apa? Khitan ini pun dari sebagian pun dokter orang kafir. Bahkan ada dari mereka yang dulunya dia memusuhi hukum kita dalam Islam, tetapi setelah itu dia setelah mempelajari, dia mengatakan khitan adalah itu lebih bagus karena menyelamatkan anak kecil dari banyak jenis penyakit. Ya, ini barakallahu fikum makna khitan, dan saya sebutkan juga kaidah-kaidah khitan, dan saya juga alhamdulillah sama sudah jelaskan bahwa sebagian sekarang kaum kufar, kadang pula kaum muslimin yang tidak mempelajari khitan dalam Islam, mereka memusuhi hukum khitan. Padahal di Islam hukumnya khitan adalah sesuatu yang baik, yang bagus, bahkan sebagian mengatakan hukumnya wajib, dan juga dokter kaum muslimin bahkan kaum kufar mereka telah mengakui bahwa banyak hikmah dan banyak kaidah bagi apa orang yang khitan. Baik, ada hukumnya. Hukumnya adalah pada umumnya ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki atau perempuan. Sebagaimana tadi yang kita bacakan di sini, kita ini wajib bagi laki dan perempuan. Beliau di sini mengatakan wajib khitan, bahkan wa unsa, wajib khitan untuk dakar atau unta, laki atau perempuan. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah saja untuk laki dan perempuan. Ada yang membedakan, ada yang mengatakan wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan, untuk perempuan. Jadi madhab yang belum sebutkan di sini bahwa wajib untuk laki dan perempuan itu madhab Hanabilah masyhur, dan juga ada riwayat dari Ahmad rahimahullah taala, dan juga itu pilihan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, dan juga ulama yang lain itu mengatakan wajib untuk laki-laki, sunnah perempuan, untuk perempuan. Dan inilah yang kuat. Dan kitab yang paling masyhur membahas masalah ini kitab Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau termasuk ulama Hanabilah yang namanya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, Tuhfatul Maulud Ahkamil Maulud. Kitab beliau menulis tentang hal hukum-hukum yang terkait dengan anak kecil. Apa anak kecil? Baik, termasuk masalah kita, beliau rahimahullah taala sebutkan masalah ini. Ya, masalah ini. Jadi ringkasnya masalah ini, hukum kita bagi laki-laki, ya, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ini pun madhab Hanabilah yang beliau sebut rahimahullah taala, madhabnya kita Syafi'iyah, madhabnya kita Taimiyah, ini, dan juga kebanyakan ulama rahimahullah taala. Termasuk dalil yang mereka gunakan yang menguatkan bahwa hukumnya khitan bagi laki-laki wajib, yaitu hadis Kulayb bin Juhani, bahwa ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, wahai Rasul, saya telah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, tilka annaka syi'ar al-kufur thumma kata Rasulullah, buanglah bulu-bulu kekafiran dan kekafiran dan berkhitanlah. Syahidnya di sini ada perintahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang sudah masuk Islam, padahal dia sudah tua, sudah berumur, disuruh tetap berkhitan, Ya, ini hadis barakallahu fiikum. Afwan Ya, Syekh, dia kurang jelas sih.
Baik, tadi saya sebutkan hadis Kulayb Jahani radhiyallahu taala anhu arda ketika beliau masuk Islam, Rasulullah SAW menyuruh dia berkhitan. Dan hadis ini sebagian ulama mengatakan lemah, sebabkan di dalam sanadnya ada satu rawi yang mana ulama sepakat bahwa rawi itu lemah, namanya Ibrahim bin Yahya. Ya, tetapi Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini hasan. Hasan berarti tetap hujjah, tetap apa? Hujjah, karena ada syahid-syahid yang lain yang menguatkan hadis yang tadi. Jadi ini hafizakumullah, hadis menjadi hujjah bahwa wajib laki-laki wajib bagi dia apa? Khitan. Baik, bahkan sebagian ulama salaf termasuk Ibnu Abbas rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu warda, beliau malah memiliki sikap keras tentang orang yang tidak berkhitan, sehingga beliau mengatakan orang yang tidak berkhitan tidak terima syahadahnya, jika dia bersaksi tidak terima, dan tidak terima salatnya, dan tidak dimakan sembelihannya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Allah, dan ini akhrajahu Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala, dan asar ini sahih sahih Syekh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya. Tetapi ini hanya pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Al-Hanabilah rahimahullah taala mereka tetap mengatakan boleh memakan sembelihannya orang yang tidak berkhitan. Tetapi yang dimaksud di sini saya ingin sebutkan bahwa sebagian ulama salaf memiliki madhab keras terkait dengan apa? Terkait dengan masalah orang yang tidak berkhitan. Bahkan menjadi tandanya kaum muslimin membedakan antara muslimin dan Nasara. Kaum Nasara adalah kaum muslimin, mereka apa? Berkhitan. Mereka berkhitan. Ini terkait dengan laki-laki. Adapun perempuan sebenarnya tidak ada hadis yang menyuruh perempuan untuk berkhitan. Hanya hadis bahwa ada seorang wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa wanita tersebut dianya suka menggunakan khitan. Dia yang mengkhitani perempuan, anak kecil perempuan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepadanya, la tunhiki, fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu ila al-ba'l wa ahabbu ila al-ba'l. Inda Abi Daud, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, janganlah engkau habiskan semua ini untuk perempuan, ya, kita perempuan. Rasulullah melarang wanita itu untuk memotong seluruh kulit yang di atas kepala wanita. Lafaznya Rasulullah, janganlah engkau habiskan semua, kata Nabi SAW, sebab hal itu baiknya untuk apa? Untuk wanita, dan juga disukai oleh suaminya. Ya, maksudnya jangan dihabiskan semua, karena jika tidak dihabiskan semua masih ada sisa, itu lebih baik untuk wanita. Kata ulama mengatakan itu membuat wanita cantik, dan itu lebih baik untuk dia dan disukai oleh suaminya, karena jika dihabiskan seluruhnya, itu wallahu musta'an seakan-akan wanita hilang syahwatnya. Jika masih ada sisanya, itu membuat wanita tetap ada syahwatnya. Karena itulah Rasulullah mengatakan itu disukai oleh suaminya. Ya, insyaallah jelas jika istrinya ada nafsu, jelas disukai oleh suaminya. Ini makna hadis yang tadi Abi Daud rahimahullahu ta'ala dari hadis Mu'atiyah Al-Ansariyah. Dan ini hadis menjadi dalil, menjadi hujjah bahwa wanita di zaman Rasulullah SAW juga menggunakan khitan. Menggunakan apa? Khitan. Ada riwayat Ashimi wa tunhiki, dan Ashimi yaitu dipotong tapi sedikit dan jangan dihabiskan, sama hadis yang tadi. Jadi barakallahu fikum, ini hadis yang khas untuk wanita. Itu hadis tadi juga yang kita sebutkan di awal dari yang sebelumnya, bahwa termasuk sunnah fitrah yaitu khitan. Berarti ini umum, termasuk juga untuk wanita.
Insyaallah ini jelas. Barakallahu fikum. Dan hadisnya Aisyah fi Sahih Muslim yang masyhur, "Da jalasa baina syu'abiha arba' wa massal qitan qad wajaba al-ghusl," yaitu apabila suami telah duduk di antara 4 anggota tubuhnya. Kata Rasulullah, jika suami duduk di antara 4 anggota tubuhnya istrinya, yaitu 2 tangan dan 2 kaki, dan kata Rasulullah, "Memasak khitan," ini syahidnya, dan tersentuh khitan, kedua khitan itu, maka wajiblah mandi. Tersentuh dua khitan, berarti khitan laki-laki dan khitan wanita, itu menjadi hujah bahwa wanita di zaman Rasulullah juga berkhitan. Insyaallah jelas. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama menjadikan termasuk dalil, yaitu dalilnya khitan, qaul Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma wahayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin." Ya, maknanya adalah kemudian kita wahyukan kepadamu, engkau ikuti agamanya Ibrahim yang lurus, dan beliaunya tidak termasuk dari kaum musyrik. Dan termasuk agamanya Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah sahihain, bahwa Ibrahim juga berkhitan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khatana Ibrahim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 80 sanah bil qudum." Ya, bil qudum. Maknanya adalah Ibrahim berkhitan menggunakan kapak kecil. Ya, kapak kecil, sedangkan umurnya beliau di waktu itu adalah 80 tahun, disyariatkan di waktu itu. Jadi termasuk dalil menyuruh kita ikuti agama Ibrahim, yaitu bahwa beliau alaihissalatu wassalam, beliau berkhitan sedangkan umur sudah tua. Jadi ini hafizakumullah termasuk hujjah yang menjadi dalil bahwa bagi laki-laki harus berkhitan. Dan bagaimana juga jelas kita jelaskan bahwa masih ada sisa air kencingnya bagi orang yang tidak berkhitan. Dan memang wajib jika orang mau salat, bahkan walaupun tidak mau salat, wajib dia bersihkan diri. Jangan ada sisa kotoran najasah di bajunya, di kulitnya, apalagi mau salat. Karena itulah ini semua dalil menjadi wajib bagi laki-laki untuk khitan. Adapun wanita, wallahu a'lam bishawab, hukumnya adalah sunnah, wallahu a'lam bishawab. Walaupun madhab yang beliau sebutkan di sini, madhabul Hanabilah yang beliau sebutkan di kitab ini adalah wajib laki-laki dan perempuan. Tapi kita sebutkan tadi bahwa riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa hukumnya adalah mustahab, wallahu a'lam bisawab. Jadi ini hafizakumullah yang terkait dengan hukum al-khitan. Telah kita jelaskan apa itu khitan, dan telah kita juga sebutkan hukumnya. Bagi laki-laki yang sahih ini wajib, bagi perempuan yang sahih adalah hanya sunnah. Riwayatnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan menguatkannya adalah Ibnu Qudamah, dan juga para ulama yang lain rahimahumullah ta'ala seperti Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin dan yang lain. Apa dalilnya untuk hukum wanita menjadi hanya mustahab, sunnah, bukan wajib? Mereka berdalil, tetapi dalilnya lemah. Al-khitanu sunnah rijali makrumah lin nisa. Khitan itu sunnah untuk laki-laki, tetapi makrumah lin nisa. Makrumah itu berarti bukan wajib, tetapi ini lemah. Tetapi dalilnya mereka, wallahu a'lam, yaitu khitan untuk wanita bukan terkait dengan syaratnya salat, bukan mengumpulkan kotoran atau najasah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu mengumpulkan najasah, dan wajib orang membersihkan diri dari najasah. Karena itulah wajib khitan supaya bersih dari najasah. Adapun wanita tidak terkait dengan apa? Dengan as-salah. Tidak terkait dengan apa? At-taharah, karena tidak ada terkumpul sisa kencingnya. Baik, insyaallah ini barakallahu fikum. Para ulama, sebenarnya seluruh ulama tidak ada yang mengatakan khitan wanita haram. Tidak ada ulama mengatakan khitan wanita makruh. Tidak ada. Hanya mereka berselisih hukumnya wajib atau sunnah, dan telah kita sebutkan barakallahu fikum hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya
terakhir beliau sebutkan waktunya dan yaqul bu'aidu amil darar. Apa artinya bu'aidu? Bu'aidu bulukin itu setelahnya balik langsung. Bu'aid, ya, bu'aid itu tasghirnya ba'id. Ba'id jauh, ya. Bu'aid itu kecilnya bu'aid, kecilnya ba'id. Berarti maknanya di sini setelah buluk, setelah menjadi balik langsung dikhitan, ya, langsung dikhitan. Bukan setelah menjadi balik beberapa hari kemudian, langsung setelah menjadi balik, sudah hukumnya balik, langsung dikhitan. Qala ma'a ammi dharar, jika tidak ada kebahayaan, jadi aman bagi dia, tidak ada mudarat. Qala wa yusannu qablahu, dan disunnahkan, ya, dianjurkan sebelumnya, sebelum balik, dan yukrah, dan menjadi makruh kapan? Sabi'atihi wa minha ilaih. Jadi makruh adalah, kata beliau, di hari ketujuhnya. Di hari apa? Ketujuhnya. Di hari ketujuhnya. Dan wa minha ilaihi. Minha ilaihi yang dimaksud di sini dari awalnya, hari awalnya lahir sehingga hari ketujuh. Berarti 3 hukum yang beliau sebutkan, atau 3 waktu. Yang pertama, hukum wajib. Kapan wajibnya? Langsung ketika dia balik. Yang kedua, yang menjadi sunnah, hukum sunnah. Sunnah itu kapan? Itu sebelum balik, ya. Sebelum balik berarti umur 12, umur 10 sekitarnya, ya. Yang penting sebelum balik itu sunnah. Ada lagi hukum yang makruh. Yang makruh di sini adalah kata beliau ada 2 waktu yang beliau sini sebutkan. Waktu dia di awal lahir, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh, ya, hari ketujuh. Kalau mau digabung, yang makruh adalah di awal pekan pertama, jadi dari hari pertama sehingga hari ketujuh. Ini beliau rahimahullah ta'ala yang beliau sebutkan rahimahullah wa'afallahu. Jadi kita jelaskan bahwa ada beberapa keadaan bagi orang yang mau khitan. Ada keadaan yang pertama wajib. Kapan? Setelah bulu langsung, setelah menjadi balik langsung. Kenapa? Karena wajib bagi dia taharah, wajib bagi dia wudu, wajib bagi dia mandi karena mandi basah, wajib bagi dia salat. Maka wajib dia membersihkan diri, dan termasuk cara membersihkan dirinya adalah khitan, supaya bersih, tidak ada sisa kencing. Ini insya Allah hukum pertama yang menjadi wajib, dan ini madhabnya Hanabilah rahimahullah ta'ala wa'afallahu lahum. Hukumnya apa? Wajib. Kapan wajibnya? Setelah menjadi balik dengan langsung dikhitan. Ini Hanabilah dan juga sebagian madhab Syafi'iyah dan juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Perhatikan beliau berkata di sini ma'amni dharar. Ma'amni dharar berarti jika dikhawatirkan ada madarrah, ya. Jika misalnya ada anak umurnya 15, dia menjadi balik, mau kita khitan, tetapi kita khawatir memunculkan mafsadah yang lebih besar, ya, besar. Misalnya sedang dia sakit, ya, anak kecil yang balik, yang umurnya 15 tahun baru saja balik, kita mau khitan, tetapi para dokter mengatakan jangan karena anaknya masih sakit. Maka tidak boleh kita menggunakan khitan, tidak boleh kita khitan karena ada kebahayaan. Insyaallah ini jelas. Barakallahu fikum. Jadi ini yang pertama, hukumnya adalah wajib. Termasuk dalil adalah tadi kita sebutkan, yaitu karena khitan itu untuk taharah, dan taharah itu jadi wajib untuk salat, dan salat itu adalah wajib. Jadi salat wajib, taharah wudu itu wajib,
dan hukum kita menjadi wajib, ya, karena bersihnya syaratnya sehat salah, maka harus dikhitan supaya bersih, tidak ada sisa kencing. Baik, insyaallah. Dan termasuk juga mereka berdalil dengan asal Ibn Abbas bahwa kata beliau, kanu la yahtununa rijal hatta yudrik, bahwa mereka para sahabat dulu mereka tidak berkhitan untuk laki-laki kecuali sudah mudrik. Mudrik itu sudah baligh. Rawahu Imam Al-Bukhari. Jadi ini hadirakumullah, keadaan pertama wajib. Kapan? Setelah balik langsung. Baik, bisa dikatakan haram. Haram kapan? Keadaan yang kedua haram jika membahayakan. Jika membahayakan maka tidak boleh khitan. Baik, yang ketiga, yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga yusan qablahu, disunnahkan sebelumnya balik. Baik, apa dalilnya? Dalil yang tadi kita sebutkan seluruhnya, termasuk sunnah fitrah, adalah khitan. Baik, insyaallah kita mungkin akan jelaskan lagi. Selanjutnya adalah kata beliau rahimahullah, yukrah. Baik, kalau wa yukrah yang menjadi hukum makruh adalah beliau sebutkan dari sabi'i waladatihi, di hari ketujuhnya lahir, dan minha, dari hari ketujuhnya, dari lahirnya, ilaihi di sini maksudnya adalah ila al-wiladah, ya, ila sabi'. Jadi dari lahir sehingga hari ketujuh. Sama jelas. Jadi madhabnya Hanabilah ada wajib setelah bulugh langsung. Kata beliau rahimahullah, ma'am nadharar, berarti jika membahayakan maka tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu sunnah sebelumnya bulugh, sebelum balik, ya, sebelum balik itu menjadi sunnah, karena juga membuka aurah bagi anak yang belum balik itu ringan hukumnya daripada sudah balik. Maka sunnah sebelum balik, karena buka aurah sebelum balik hukumnya lebih ringan daripada setelah balik. Yang keempat, ya, yaitu menjadi hukumnya makruh. Kenapa jadi makruh di hari ketujuhnya? Itu sebagian ulama mengatakan karena itu waktu yang disuka oleh kaum Yahudi. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Ini madhabnya Hanabilah. Walaupun sebagian Hanabilah, bahkan kebanyakan dari Hanabilah, mereka menghilangkan hukum makruhnya ini. Mereka tidak mengatakan makruh, ya, tidak mengatakan ada hukum makruh di dalam masalah khitan. Sebagaimana juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang waktunya khitan, beliau berkata, saya tidak pernah dengar ada waktu yang ditentukan untuk khitan, ya. Jadi sebagian Hanabilah rahimahullah ta'ala, mereka tidak sebut hukumnya makruh dalam khitan. Hanya mereka sebutnya ada wajib, ada sunnah. Kalau mau ditambah, ada wajib, ada haram, ada sunnah. Wajib adalah setelah bulugh langsung, haram jika ada membahayakan, yang sunnah adalah sebelum balik. Sebelum apa? Balik, ya. Sebelum balik. Ini ringkasnya madhab Hanafi rahimahullah ta'ala. Masyhur madhab Syafi'iyah rahimahullah ta'ala memang dibolehkan, bahkan lebih bagus dianjurkan khitan di hari yang ketujuh, walaupun dalilnya mereka lemah, tetapi madhabnya mereka rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahum. Jadi ringkasnya, wallahu a'lam bis-shawab, tidak ada waktu yang menentukan kapannya khitan, baik untuk laki-laki atau perempuan. Tetapi hukum menjadi wajib, yaitu sebelum menjadi balik, ya, atau di awalnya bulughnya, di awalnya menjadi balik. Sebagaimana tadi hujjah kita sebutkan, wallahu a'lam bis-shawab. Baik, dan
dalilnya adalah umum dalil yang tadi kita sebutkan. Adapun dalil yang khas tetapi lemah itu kita sebutkan bahwa Nabi Sallam telah akan memotong aqiqah bagi Hasan dan Husain dan menghitannya mereka di hari ketujuh. Itu sebagian ulama yang membaifkan. Ada juga beberapa asar bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau juga selalu menghitan anaknya di hari yang ketujuh, tetapi ini hanya asar dari beliau radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dan juga mereka mengatakan lebih bagus di awal-awal hari supaya cepat sembuh, wallahu a'lam bishawab, dan juga menjadi bersih dari kecil. Dan jika orang mengangkat anak kecil laki-laki, tidak ada tersisa di kemaluannya karena sudah dikhitan, ini seluruhnya sebenarnya menguatkan lebih bagus, lebih cepat, wallahu a'lam bishawab, jika tidak membahayakannya. Insyaallah ini jelas, barakallahu fikum. Dan telah kita jelaskan insyaallah caranya khitan. Kita sebutkan dipotong seluruh kulit yang menutupi kepalanya dakar. Dan kita sebutkan juga barakallahu fikum khitan yang untuk wanita, wallahu a'lam bissawab. Baik, di sini ada faidah barakallahu fikum. Ya, ada faidah barakallahu fikum terakhir bagi menutup insyaallah, yaitu bagi orang yang tidak mampu khitan, seperti tadi yang beliau sebutkan, jika ada membahayakannya, jika membahayakan, mungkin dia sakit, atau ada orang tua yang sebelumnya dia kafir baru masuk Islam, baru masuk Islam, dan lemah dan membahayakan jika dia khitan. Wallahu a'lam bissawab. Itu jatuh pada dia hukumnya, tidak menjadi wajib, bahkan menjadi haram dikhitan karena ada madarat yang lebih bahaya. Dan ini juga madhabnya Hanabilah rahimahullah ta'ala, karena membahayakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa talqu biadikum la tahlukah, melarang kita melakukan sebab yang membahayakan diri sendiri. Dan seluruh hukum-hukum wajib dalam Islam itu jatuh jika membahayakan diri. Wudu pun, mandi pun, mandi junub atau wudu itu jatuh jika tidak bisa menggunakan air, apalagi barakallahu fikum khitan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini insyaallah beberapa faedah yang terkait dengan hukum khitan. Dan mungkin lahir boleh juga kita berikan upahnya bagi misalnya seorang dokter, atau kita pergi ke orang yang yang khitan untuk anak kita misalnya, hukumnya wallahu alam boleh kita berikan upahnya, wallahu alam bissawab. Ini sebagian faedah yang terkait dengan khitan. Insyaallah selesai, barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan jelas, walaupun mungkin ada cara yang cepat. Asal subhanahu wa ta'ala an yusa'ana bima kunna wa yu'allimana ma jahilna. Telah jelas, barakallahu fikum. Wafik barakallah. Wadih insyaallah. Baik, ada sesiapa yang mahu bertanya boleh unmute dan tanyakan apa-apa soalan. Dan Syekh ada soalan berkenaan dengan larangan Nabi SAW. Bagaimana untuk memahami larangan itu bersifat haram ataupun makruh? Ya, pada dasarnya barakallahu fikum, pada dasarnya, dan itu yang kuat rajih ahli ilmu rahimahullah dari ulama usul dan ahli hadis, bahwa seluruh larangan Rasulullah SAW pada dasarnya hukumnya adalah haram, sebagaimana seluruh perintahan Rasulullah SAW adalah hukumnya wajib. Itu pada dasarnya. Akan tetapi kadang ada dalil, atau bisa dibilang jika ada dalil, jika ada hujah hadis yang lain, hujah-hujah yang lain yang merubahkan hukumnya haram menjadikan hukumnya makruh, atau yang merubahkan hukumnya wajib menjadi hukumnya sunnah.
Allah alam bisawab. Jadi pada dasarnya adalah hukum seluruh larangannya Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah sebenarnya haram, ya. Pemanah itu ma'anhu tajtanibu. Pada hukumnya adalah haram, harus kita tinggalkan, harus dijauhi. Akan tetapi jika ada dalil yang lain yang merubahkan hukum dari hukumnya haram, istilahnya menurunkan dari derajatnya haram menjadikan hukumnya apa? Makruh. Ya, ada dalil yang lain. Sama juga masalah wajib. Pada dasarnya adalah seluruh perintahannya Allah dan Rasulnya hukumnya adalah wajib. Seluruh perintahannya adalah wajib. Akan tetapi jika ada dalil yang menurunkan hukum dari wajib ke hukum apa? Mustahab. Kalau jelas. Baik, barakallahu fiik. Ada soalan lain? Ikhwah? Sekiranya tidak ada, Seperti yang tadi saya sebutkan itu sebagian ulama itu mereka rahimahullah wa ta'ala menjadikan hukumnya al-qaza' adalah makruh. Apa sebabnya? Karena para ulama sepakat bahwa qaza' hukumnya makruh. Ya, itu sebagian ulama menjadikan ini termasuk namanya khawarij. Khawarij itu yang merubahkan hukum dari hukum haram ke hukum makruh. Ya, insyaallah seperti itu. Ada juga khawarij yang lain. Ini hanya contoh yang tadi kita sebutkan dan hal ini adalah masalah usuliyah dan yang paling bagus sebenarnya bahas masalah ini Imam Syafi'i rahimahullah taala di kitabnya beliau Kitabul rahimahullah taala beliau menyebutkan hukum tadi dia sebutkan pada asalnya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adalah apa? Haram, kecuali ada dalil yang merubah hukumnya haram menjadi hukumnya apa? Menjadi hukumnya mustahab. Ya, menjadi hukum apa? Makruh. Ya, kadang ada larangannya Rasulullah SAW dan ada perbuatannya beliau SAW. Rasulullah melarang kita berbuat sesuatu, tapi Rasulullah SAW melakukannya. Para ulama mengatakan ini termasuk dalil. Termasuk apa? Dalil menjadikan hukumnya makruh. Contoh misalnya, walaupun ini masalah para ulama, mesti masalahnya. Masalah misalnya Rasulullah melarang minum minum berdiri, ya, minum berdiri. Tetapi telah datang bahwa Rasulullah pernah minum berdiri. Banyak ulama mengatakan hukum minum berdiri adalah makruh bukan haram. Ya, sebagai apa? Contoh Allah alam bersawab. Walaupun sebagian ulama tetap mengatakan hukumnya tetap apa namanya haram minum berdiri. Ya, ini termasuk contoh. Walaupun juga masalah usul fikih luas bahasannya mereka. Kadang mereka dengan hujah yang apa namanya yang tidak kuat, ya, yang tidak kuat, mereka berani mengatakan ini hukumnya makruh atau hukumnya sunnah bukan wajib. Ya, istilahnya mereka itu jika ada perintahan atau larangan yang terkait dengan adab, ya, bukan hukum syar'i, bukan terkait dengan ibadah. Mereka mengatakan terkait dengan adab itu berarti tandanya bahwa hal itu adalah makruh, ya, atau sunnah. Maksudnya makruh jika dilarang, berarti makruh bukan haram, atau menjadi hukumnya sunnah bukan wajib. Tetapi ini madhabnya ahli usul, madhab ahli usul, dan ini menjadi masalah berat di antara ahli usul dan ulama al-hadis. Wallahu a'lam bissawab. Kita masih pegang madhab al-hadis rahimahullah ta'ala bahwa pada asal seluruh larangan Rasulullah adalah haram dan seluruh perintahan Rasulullah SAW adalah wajib kecuali ada dalil yang jelas, yang apa? Yang barakallahu fikum memindahkan hukum dari wajib ke sunnah, dari haram ke makruh. Ya, ini yang kita kuat. Maka saya bilang yang madhab yang paling bagus membahas masalah ini hal hadis, termasuk al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah dari beliau rahimahullah ta'ala. Kalau kita masih ingat
kita masih ingat uh, termasuk contoh para ulama usul mengatakan ini hukumnya adalah hanya makruh, bukan haram, yaitu beristinja menggunakan tangan kanan. Apa hukumnya? Ada larangan Rasulullah mengharamkan kita beristinja menggunakan tangan kanan. Ya, kebanyakan dari ulama al-usul mengatakan ini termasuk adab jangan menggunakan tangan kanan, termasuk adab. Maka ini mengatakan ini qarinah, ini hujjah bahwa beristinja menggunakan tangan kanan hukumnya adalah makruh bukan haram. Apa qarinahnya? Bukan Rasulullah pernah beristinja menggunakan tangan kanan, bukan. Apa qarinahnya? Kata mereka karena ini jatuhnya hukum adab, bukan hukum berdiri, bukan hukum apa? Hukum ibadah, bukan hukum ibadah. Jadi ini madhabnya ulama al-usul. Walaupun wallahu a'lam bishawab, kita kembali kepada apa? Al-zahir, bahwa zahirnya larangan hukum dalam al-hurmah. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang kuat yang saya sebutkan tadi. Baik. Jazakallah khair, Syekhuna. Ada soalan yang lain kah? Kalau tidak ada, insyaAllah mungkin kita bertemu pada sesi yang akan datang, Syekhuna. Insyaallah barakallahu fikum ila huna. Insyaallah di daras yang akan datang bismillah kita insyaallah dengan sehat dan afiat kita akan masuk ke fasal yang baru yang langsung terkait dengan furudul wudu. Ya, furudul wudu yang istilahnya hal-hal yang wajib dalam wudu atau dalam bahasa lain arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Insyaallah kita bahas itu insyaallah bismillah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah ila huna. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.